Ritual yang paling kuat untuk menciptakan kekayaan bukan berasal dari dunia luar. Ia tidak ditemukan di buku manapun, tidak diajarkan di sekolah manapun, dan bahkan banyak orang kaya pun tak pernah benar-benar menyadari rahasianya. Tapi Napoleon Hill menulis tentangnya dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah siap. Ini bukan tentang uang, ini tentang energi, tentang kebenaran spiritual yang selama ini hanya dibisikkan di lingkaran-lingkaran elit yang memahami hukum semesta. Bayangkan jika setiap kali kamu berpikir, semesta menjawab. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejadian. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seolah menolak semua usahamu, padahal kamu sudah bekerja keras? Seolah ada tembok tak terlihat yang menahanmu di tempat yang sama. Inilah paradoks yang Napoleon Hill temukan. Bukan kerja keras yang membuka pintu kekayaan, tapi kesadaran batin yang terhubung dengan sumber energi tak terlihat. Dan itulah yang akan kamu temukan dalam video ini, sebuah ritual sederhana namun luar biasa yang bisa mengubah hubunganmu dengan rezeki. Ritual yang selama ini disembunyikan oleh sebagian kecil orang karena kekuatannya yang begitu besar. Jika kamu menonton sampai akhir, kamu tidak hanya akan tahu apa itu ritualnya, tapi kamu akan merasakannya. Kamu akan tahu bagaimana memanggil energi kekayaan yang sudah menunggumu sejak lama. Sekarang dengarkan dengan hati, karena mungkin ini adalah momen di mana hidupmu mulai berubah. Ada satu kebenaran yang jarang diucapkan. Sebagian besar orang tidak miskin karena kurangnya peluang, tapi karena keyakinan mereka menolak rezeki yang datang. Mereka hidup dalam pola pikir kekurangan. Saya tidak cukup pintar. Saya tidak punya modal. Saya tidak punya koneksi. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar kata. Itu doa negatif yang diulang setiap hari, menciptakan realitas yang sejalan dengan ketakutan mereka. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti negatif. Pikiran yang tanpa sadar menghipnotis diri sendiri untuk gagal. Dan yang lebih menyedihkan, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menjalankan ritual, tapi ritual yang salah. Setiap pagi mereka mengucapkan kalimat yang menolak keberlimpahan. Setiap malam mereka mengulang ingatan yang memperkuat kesedihan. Kekayaan sejati dimulai ketika kamu menyadari bahwa setiap pikiran adalah perintah, bahwa setiap emosi adalah magnet, dan bahwa iman bukan sekadar kepercayaan kepada Tuhan, tapi getaran yang menarik apa yang kamu yakini benar. Hill menulis, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapai. Tapi bagaimana bisa seseorang percaya sepenuhnya pada sesuatu yang belum pernah ia lihat? Disinilah letak rahasianya. Iman yang tak tergoyahkan, bukan lahir dari bukti, tapi dari keputusan. Dan ritual spiritual yang akan kita bicarakan bukan tentang lilin, dupa, atau mantra. Itu hanyalah simbol luar. Ritual sejati terjadi di dalam dirimu. Ia dimulai ketika kamu menutup mata dan berkata pada semesta, "Saya siap menerima." Mungkin kamu merasa sudah mencoba segalanya. Bekerja siang malam, berdoa, membaca buku motivasi, tapi hasilnya tetap sama. Itu karena kamu masih berjuang di permukaan. Sementara rahasia para elit spiritual adalah mereka berhenti berjuang. Mereka belajar menyelaraskan diri. Mereka tahu bahwa rezeki bukan sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang ditarik. Dengan getaran, dengan ketenangan, dengan kejelasan tujuan, karena semesta tidak memberi pada mereka yang gelisah. Semesta hanya memberi pada mereka yang selaras. Dan mungkin kamu bertanya, bagaimana cara mencapainya? Bagaimana cara menjadi selaras? Jawabannya dimulai dengan kesadaran, dengan melihat pola-pola kecil dalam dirimu yang menolak kekayaan. Seperti rasa bersalah ketika kamu menerima uang. Seperti suara kecil yang berkata, "Saya tidak pantas untuk hidup berlimpah."
Semua itu adalah energi penolak. Hill mengajarkan kita bahwa kesadaran kelimpahan adalah langkah pertama menuju kekayaan sejati. Bukan hanya berpikir positif, tapi bergetar dalam keyakinan positif. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kamu berhenti mempercayai kekurangan. Kamu tidak kekurangan apapun. Kamu hanya belum membuka pintu antara pikiran dan imanmu. Karena begitu imanmu sejajar dengan keinginanmu, semesta mulai bergerak. Kamu akan melihat tanda-tanda kecil, peluang muncul dari tempat yang tak terduga, orang baru datang membawa jalan baru, ide sederhana tiba-tiba mengubah arah hidupmu. Inilah yang disebut ritual kebenaran kaya. Ia bukan ritual untuk meminta uang, tapi untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Makhluk spiritual yang punya hak alami untuk berlimpah. Ketika kamu mulai memperlakukan pikiranmu sebagai tempat suci, setiap pikiran menjadi doa. Ketika kamu berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, setiap napas menjadi magnet rezeki. Dan ketika kamu berkata dengan iman penuh, "Saya pantas menerima kelimpahan," maka seluruh semesta mendengarnya. Jadi hari ini, sebelum kamu melanjutkan, ambil satu napas dalam-dalam. Rasakan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Rasakan bahwa ada kekuatan yang menunggu untuk bekerja bersamamu. Itulah awal dari ritual ini, kesadaran akan kekuatanmu sendiri. Karena begitu kamu menyadari itu, semuanya mulai berubah. Jika kamu merasakan secercah harapan di hatimu sekarang, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu mulai membuka frekuensi yang benar. Jangan biarkan api kecil ini padam. Ada satu hal yang tidak banyak diketahui orang tentang Napoleon Hill. Ia belajar lebih banyak dari orang-orang yang tidak tampak seperti guru. Ia duduk diam mendengarkan para pebisnis sukses, para pemimpin spiritual, dan bahkan orang-orang biasa yang memiliki satu kesamaan, kemampuan untuk memanipulasi getaran pikirannya sendiri. Mereka tidak berdoa hanya dengan kata-kata, tapi dengan frekuensi. Dan dari pengamatan itulah lahir apa yang ia sebut sebagai alat spiritual kekayaan. Sebuah mekanisme dalam diri manusia yang bisa diaktifkan dengan kesadaran dan latihan yang konsisten. Hill menulis bahwa manusia memiliki dua pikiran, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar berpikir, tapi pikiran bawah sadar menciptakan. Semua yang kamu alami hari ini adalah hasil dari program bawah sadar yang kamu biarkan berjalan selama bertahun-tahun. Ritual yang disembunyikan para elit bukan tentang mantra atau uang, tapi tentang bagaimana menulis ulang program itu. Setiap kali kamu mengucapkan afirmasi, berdoa, atau bermeditasi, kamu sebenarnya sedang berkomunikasi dengan bawah sadarmu. Dan bawah sadar adalah pintu langsung menuju semesta. Bayangkan dirimu sebagai antena. Pikiranmu memancarkan sinyal, dan semesta merespons dengan kejadian yang sefrekuensi dengan sinyal itu. Jika kamu memancarkan rasa takut, kamu akan menarik lebih banyak hal yang menakutkan. Jika kamu memancarkan rasa syukur, kamu akan menarik lebih banyak hal yang bisa disyukuri. Itulah sebabnya orang kaya semakin kaya. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka bergetar dalam kelimpahan. Mereka tidak lagi meminta, mereka menerima. Mereka sudah percaya bahwa mereka layak, dan semesta mengonfirmasi keyakinan itu. Hill pernah menulis tentang autosugesti. Banyak orang menganggapnya sekadar teknik motivasi, padahal itu adalah ritual spiritual terselubung. Autosugesti berarti berbicara kepada diri sendiri dengan keyakinan yang membentuk realitas. Jika setiap pagi kamu menatap cermin dan berkata dengan kesadaran penuh, "Saya kaya dalam iman, pikiran, dan tindakan," maka tanpa sadar, kamu sedang menulis ulang skrip hidupmu. Namun ada satu kunci yang sering terlupakan, emosi. Pikiran tanpa emosi tidak memiliki kekuatan kreatif. Kata-kata yang kamu ucapkan tanpa perasaan hanyalah getaran lemah. Tapi ketika kamu menambahkannya dengan rasa syukur, cinta, dan iman yang dalam,
Kata-kata itu menjadi energi yang bergerak. Inilah sebabnya Napoleon Hill selalu menekankan pentingnya desire, keinginan yang menyala seperti api suci. Ia berkata, "Desire is the starting point of all achievement." Tapi bukan sembarang keinginan, bukan keinginan karena iri atau ketakutan, melainkan keinginan murni, keinginan yang lahir dari rasa syukur karena tahu bahwa apa yang kamu inginkan sudah menjadi milikmu secara spiritual. Sekarang bayangkan kamu menjalankan ritual ini setiap pagi. Kamu duduk dalam diam, menutup mata, dan mulai bernapas perlahan. Kamu rasakan tubuhmu tenang. Lalu kamu ucapkan dalam hati, "Saya kaya. Rezeki saya mengalir tanpa henti. Saya selaras dengan semesta." Kamu bayangkan uang bukan sebagai kertas, tapi sebagai energi yang mengalir di sekelilingmu, menunggu untuk diarahkan. Kamu rasakan perasaan damai dan penuh. Jika kamu melakukannya dengan penuh kesadaran selama 21 hari berturut-turut, kamu tidak hanya akan melihat perubahan dalam hidupmu, kamu akan merasakannya. Energi di sekitarmu berubah. Orang-orang mulai memperlakukanmu berbeda. Peluang muncul dari tempat yang tidak terduga, bukan karena sihir, tapi karena kamu telah mengubah sinyal yang kamu pancarkan. Dan di titik inilah banyak orang berhenti. Mereka mulai merasakan perubahan, tapi ego lama mereka datang kembali, mengingatkan rasa takut, rasa tidak layak, rasa kecil. Mereka berkata, "Ini tidak mungkin, saya hanya berkhayal." Padahal justru di momen itu kamu sedang diuji. Hill menulis bahwa sebelum seseorang menerima kekayaan besar, ia akan diuji oleh kehidupan. Ujiannya bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Apakah kamu benar-benar percaya? Apakah kamu benar-benar siap menerima? Maka ketika keraguan datang, jangan melawannya. Sadari, tersenyumlah, dan katakan dalam hati, "Saya memilih percaya." Karena iman bukanlah tidak adanya keraguan. Iman adalah tetap percaya di tengah keraguan. Ritual ini mengajarkan disiplin batin. Ia bukan jalan cepat menuju uang, tapi jalan dalam menuju kesadaran. Ketika kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mengendalikan realitasmu. Kekayaan yang sejati bukan datang dari luar, tapi dari kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari sumber yang tak terbatas. Ketika kamu benar-benar memahami itu, kamu berhenti meminta dan mulai mewujudkan. Kamu berhenti memohon dan mulai mengarah. Kamu berhenti merasa kecil, karena akhirnya kamu mengingat siapa dirimu. Makhluk spiritual yang diberi kuasa untuk menciptakan. Jadi, jika kamu ingin menjalankan ritual kebenaran kaya ini, lakukan setiap pagi. Dalam diam, dengan hati penuh iman. Bayangkan dirimu sudah hidup dalam kelimpahan yang kamu inginkan. Rasakan rasa syukur itu sekarang, bukan nanti. Dan jangan biarkan ritual ini menjadi rutinitas kosong. Biarkan setiap kata menjadi doa, setiap napas menjadi pengingat, dan setiap rasa syukur menjadi magnet baru. Karena mereka yang memahami rahasia ini tidak lagi mencari uang, mereka menariknya. Mereka tidak lagi berlari mengejar keberuntungan, keberuntunganlah yang datang menghampiri mereka. Sekarang bayangkan kamu sudah mulai menjalankan ritual ini setiap pagi. Di awal, rasanya damai. Ada getaran baru di dalam dirimu, seolah kamu mulai mengenali kekuatan yang selama ini tertidur. Tapi beberapa hari kemudian, sesuatu mulai terjadi. Keraguan muncul. Pikiran lama mulai berbisik lagi. Apakah ini benar-benar bekerja? Apakah aku tidak sedang menipu diri sendiri? Inilah fase yang menentukan. Fase di mana sebagian besar orang berhenti. Bukan karena ritualnya tidak berfungsi, tapi karena mereka sedang diuji oleh energi lama mereka sendiri. Setiap perubahan besar dalam hidup akan menimbulkan perlawanan. Pikiranmu yang lama, yang terbiasa dengan kekurangan, akan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Ia tidak suka kehilangan kendali.
Napoleon Hill menyebut momen ini sebagai periode transmutasi. Saat energi lama mulai larut dan energi baru mulai menggantikan. Ini seperti logam yang ditempa oleh api. Jika kamu bertahan di tengah panasnya, kamu akan berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih kuat. Tapi jika kamu menyerah, kamu akan kembali ke bentuk lamamu. Ritual spiritual ini bukan sekadar latihan iman, tapi latihan disiplin jiwa. Setiap kali kamu bangun pagi dan menolak pikiran negatif pertama yang muncul, kamu sedang menulis ulang masa depanmu. Setiap kali kamu memilih bersyukur alih-alih mengeluh, kamu sedang menanam benih rezeki baru. Hill menulis, kebiasaan pikiran menjadi magnet keberuntungan atau kesialan. Itu artinya, setiap hari kamu menciptakan nasibmu dengan pikiran pertama yang kamu izinkan masuk. Jadi mulai hari ini, sadari bahwa setiap kali kamu berpikir, saya tidak bisa, semesta mendengarnya. Setiap kali kamu berkata, saya siap menerima, semesta juga merespons. Maka latihan yang harus kamu lakukan sederhana, tapi sangat kuat. Setiap kali pikiranmu berkata, saya tidak mampu, ubah dengan kalimat, saya sedang belajar untuk menjadi lebih kuat. Setiap kali kamu berkata, uang susah datang, ubah menjadi uang mengalir kepada saya dengan cara tak terduga. Kamu tidak sedang berbohong, kamu sedang menciptakan jalur baru dalam kesadaranmu. Tapi tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kamu harus merasakan kebenaran di baliknya. Kamu harus mempercayainya sebelum dunia memperlihatkannya. Karena iman sejati adalah percaya tanpa bukti. Hill mengatakan, faith is the only known antidote to failure. Iman adalah satu-satunya obat yang dikenal untuk kegagalan. Kamu mungkin bertanya, bagaimana mempertahankan iman di saat kenyataan begitu keras? Jawabannya, dengan kehadiran. Berhenti melawan keadaan. Hiduplah sepenuhnya di saat ini. Ketika kamu hadir, kamu menghentikan arus pikiran negatif yang menarikmu ke masa lalu atau masa depan. Kamu kembali ke titik di mana kekuatanmu berada, sekarang. Dan di titik inilah ritual berubah menjadi doa hidup. Setiap tindakanmu menjadi pernyataan iman. Cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, bahkan cara kamu memperlakukan uang, semuanya memancarkan frekuensi baru. Mulailah memperlakukan uang bukan sebagai sesuatu yang kamu kejar, tapi sebagai energi yang kamu hormati. Jangan berkata, saya butuh uang, tapi katakan, uang adalah sahabat saya yang datang untuk mendukung tujuan hidup saya. Kalimat itu sederhana, tapi getarannya berbeda. Karena di baliknya ada kesadaran bahwa uang hanyalah manifestasi dari nilai dan energi yang kamu pancarkan. Kamu akan melihat, perlahan tapi pasti, bahwa dunia luar mulai menyesuaikan diri dengan dunia dalammu. Situasi yang dulu terasa buntu, tiba-tiba terbuka. Orang-orang mulai memperhatikanmu, bukan karena kamu berubah secara fisik, tapi karena energi barumu mulai terpancar. Namun hati-hati, saat kamu naik level, ujianmu juga naik level. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa semuanya berjalan mundur. Saat itu, ingat satu hal yang Hill tekankan. Setiap kegagalan membawa benih keberhasilan yang sama besarnya. Itu bukan tanda bahwa ritualmu tidak bekerja. Itu tanda bahwa semesta sedang mengatur ulang lintasanmu agar lebih sejajar dengan takdirmu. Di tahap ini, kamu harus melakukan satu hal yang sangat penting. Jaga getaranmu dengan rasa syukur. Rasa syukur bukan sekadar ucapan, tapi keadaan energi yang tinggi. Syukur mengubah frekuensi tubuh dan pikiranmu, membuka saluran antara kamu dan semesta. Coba lakukan ini setiap malam sebelum tidur. Pejamkan mata dan ucapkan 3 hal yang kamu syukuri hari itu, meskipun kecil. Rasakan rasa hangatnya. Itu adalah cahaya spiritual yang memperkuat koneksi antara pikiran dan imanmu. Setelah beberapa minggu menjalankan ini dengan konsisten, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang baru.
sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi mengejar apapun, karena semua yang kamu butuhkan mulai mendatangimu. Dan disitulah letak transformasi sejati. Ketika pikiranmu tenang, imanmu kuat, dan tindakanmu selaras, semesta tidak punya pilihan selain menanggapi frekuensimu. Kekayaan, kedamaian, dan rezeki datang bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu menjadi sumbernya. Napoleon Hill pernah menulis, "When you are ready for it, it will appear." Saat kamu benar-benar siap, kekayaan itu akan datang. Dan sekarang kamu tahu bahwa kesiapan itu bukan soal uang, tapi soal kesadaran. Tekan tombol berlangganan sekarang, dan bergabunglah dengan komunitas jiwa-jiwa yang juga sedang menapaki jalan ini. Bersama, kita akan terus menggali kebijaksanaan Napoleon Hill, memahami hukum semesta, dan menghidupkan kekayaan yang lahir dari dalam diri. Karena kekayaan sejati bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa kamu menjadi.